saudaraku yang terkasih, kita berada pada bulan November dan sekurang-kurangnya awal bulan November ditandai dengan dua perayaan. Tanggal 1 November dirayakan sebagai Hari Raya Semua Orang Kudus. Tanggal 2 November dirayakan sebagai peringatan akan semua arwah orang beriman. Lalu kita mau bicara lebih lugas, bulan November seringkali dijuluki bulan orang mati. Injil memberi kita jawaban tentang apa yang terjadi sesudah kematian. Bacaan pertama terjadi pada waktu kerajaan Persia menguasai seluruh wilayah Timur Tengah. Raja Darius menyatu padukan tiga budaya Romawi, budaya Yunani, dan budaya bangsa-bangsa Asia menjadi yang kita kenal sebagai Helenisme. Dan dalam percampuran budaya itu timbullah persoalan tentang nasib mereka yang akan mati. Ditampilkan kepada kita 7 orang dari bangsa Yahudi. Mereka yang percaya bahwa sesudah kematian ada kehidupan. Para penguasa biasanya membunuh orang tanpa belas kasih. Ke-7 pemuda ini dibunuh mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan mereka dengan keteguhan imannya sebagai orang Yahudi mengatakan kepada penguasa yang membunuh mereka, "Hai bangsa, kami mati untuk Allah yang hidup." Itu adalah ungkapan paling pasti di dalam kitab suci, kami mati untuk Allah yang hidup. Otomatis konsekuensinya untuk kita jelas. Perayaan tanggal 1 November kita rayakan harus dengan seluruh keyakinan bahwa kita akhirnya akan masuk dalam persekutuan dengan para kudus di surga. Dan untuk itu tentu hidup kita menjadi partisipasi sekaligus antisipasi untuk hidup kekal di surga. Berbuatlah baik sebanyak mungkin. Kalau ditantang karena iman, berani tampil sebagai saksi iman yang hidup. Kita dapat contoh dari 7 pemuda di dalam Alkitab. Dan di dalam Injil persis pada masa Yesus persoalan ini terus ditanyakan. Apakah ada kebangkitan sesudah ini? Tuhan Yesus menjawab persoalan yang mereka ajukan dinamakan perkawinan levirat. Perkawinan levirat itu seperti yang di dalam Injil. Kalau ada 7 orang saudara laki-laki, yang pertama meninggal tanpa ada keturunan, yang kedua dan seterusnya menikahi wanita itu untuk melahirkan keturunan bagi keluarga.
Mereka mengajukan pertanyaan ini untuk menanyakan lagi apakah ada kebangkitan sesudah kematian. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan kepada para pendengarnya, Allah adalah Allah orang-orang hidup, bukanlah Allah orang mati. Di surga tidak lagi dikenal perkawinan atau dikawinkan atau mengawinkan. Di surga semua orang hidup bahagia. Maka kalau di dunia ini urus pernikahan, urus baik-baiknya, supaya jangan kita kumpul banyak-banyak. Sudah itu mereka pergi cerai di pengadilan negeri juga banyak-banyak, cerai di anulasi di keuskupan juga banyak-banyak. Urus beres memang, karena kita mengurus urusan di dunia ini untuk mengantisipasi kehidupan besok. Jadi di sini tidak bisa kita urus asal-asal. Nanti kalau mereka tidak beres ya cerai, cari lagi. Kehidupan yang dipersiapkan dengan baik bukan seperti itu. Tuhan mempersiapkan kita untuk kehidupan yang kekal, dan Dia menjaminkan kepada kita Dia adalah Allah orang-orang hidup. Dia adalah Allah orang-orang baik. Dia adalah Allah orang-orang bermanfaat. Yang dinamakan hidup di surga atau kehidupan sesudah kematian adalah hidup sempurna yang disiapkan Allah bagi kita. Dan di dunia ini kita diminta untuk masuk berpartisipasi di dalam kebaikan itu, supaya kita sudah memiliki mahkota kehidupan, termasuk kehidupan kita di dunia. Mari kita mempersiapkan hidup kita supaya makin sepadan dengan kehendak Allah yang mempersiapkan kehidupan kekal bagi kita, dan Dia menjadi Allah semua orang hidup. Seperti yang dikatakan Kristus di bagian Injil yang lain, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga Tuhan kehidupan itu selalu menguatkan kita di dalam perjuangan mencari dan mempertahankan hidup yang baik di hadapan Tuhan di atas dunia ini. Mari kita